warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Feni Meiza, mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, Prodi Sosiologi Agama, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Sosiologi Pendidikan dengan tema interaksi sosial. Apa itu interaksi sosial dan dinamika sosial? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu maupun kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial bisa terjadi di mana saja, termasuk di lingkungan sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan dinamika sosial adalah keseluruhan perubahan dari seluruh bagian masyarakat dari waktu ke waktu. Menurut beberapa para ahli, yang pertama, Jilin, interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis antara individu dengan individu lain atau dengan kelompok atau hubungan antar kelompok. Hubungan ini tercipta karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Menurut Masionis, interaksi sosial adalah hubungan aksi dan reaksi seseorang dalam hubungannya dengan individu atau kelompok lain. Menurut Brom dan Selnick, interaksi sosial merupakan proses yang dilandasi oleh kesadaran adanya orang lain dan seseorang tersebut memerlukan respon terhadap tindakan orang lain. Menurut Kimball Young dan Raymond Wimek mengartikan pengertian interaksi sosial sebagai hubungan sosial antara individu dengan perorangan atau kelompok atau hubungan kelompok dengan kelompok secara dinamis. Menurut Homans, interaksi sosial adalah proses kehidupan di mana aktivitas yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain akan diberikan respon yang bisa berupa ganjaran atau hukuman dari orang lain. Menurut Bonner, interaksi sosial adalah hubungan antara dua orang atau lebih yang aksi dari individu dapat mempengaruhi atau mengubah kehidupan individu lain. Faktor pendorong interaksi sosial. Pertama, sugesti, dorongan atau pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang dan sebagainya. Pengaruh tersebut menimbulkan emosi spontan yang mengakibatkan rasionalitas seseorang terpengaruh. Oleh karena itu, individu cenderung menerima masukan orang lain. Yang kedua, imitasi. Proses belajar seseorang dengan cara meniru dan atau mengikuti perilaku orang lain. Bukan hanya perilaku, penampilan serta gaya hidup juga dapat diimitasi, seperti ketika kamu mengimitasi cara pakaian artis idola kamu. Yang ketiga, identifikasi. Proses psikologi yang terjadi pada diri seseorang karena secara tidak sadar dia membayangkan dirinya seperti orang lain yang dikaguminya. Lalu, dia meniru tingkah laku orang yang dikaguminya itu. Mirip dengan imitasi, namun kekaguman tersebut cenderung mendorong individu untuk menjadikan dirinya sama atau identik dengan tokoh tersebut karena pada dasarnya proses identifikasi jauh lebih mendalam dari proses imitasi. Yang keempat, motivasi. Dorongan timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Seperti kamu serius belajar dengan motivasi mendapat nilai yang memuaskan. Yang kelima, simpati. Situasi di mana seseorang dapat merasakan kondisi yang sedang dirasakan oleh orang lain. Misalnya, seseorang dapat merasakan sedihnya seseorang yang menjadi korban bencana alam. Yang keenam, empati. Wujud dari rasa simpati yang berupa perbuatan nyata atas dasar rasa simpati. Contohnya adalah para relawan yang rela tidak dibayar untuk menolong para korban bencana alam. Hubungan antara interaksi sosial dan keteraturan sosial. Interaksi sosial akan terjadi dalam kehidupan manusia apabila berlangsung secara terus-menerus dalam keadaan baik, maka akan menimbulkan keteraturan sosial. Keteraturan sosial merupakan hasil dari hubungan sosial atau interaksi sosial yang berlangsung secara berkesinambungan. Keteraturan sosial ialah sistem kemasyarakatan, hubungan dan kebiasaan yang berjalan secara lancar, sehingga dapat mencapai tujuan bersama yang diinginkan.
Adanya keselarasan antara kerjasama sebagai hasil interaksi dengan nilai dan norma sosial akan menciptakan hubungan sosial yang tertib, harmonis sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku. Unsur-unsur yang menciptakan keteraturan sosial. Yang pertama, tertib sosial. Yang dimaksud dengan tertib sosial ialah keadaan suatu masyarakat dengan kehidupannya yang teratur, dinamis, sebagai hasil dari hubungan sosial yang harmonis dan selaras dengan norma dan nilai sosial dalam interaksi masyarakat. Yang kedua, order. Order ialah suatu sistem, norma dan nilai sosial yang berkembang, diakui dan dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat. Contoh dari order adalah kerja bakti atau dikenal dengan gotong royong, tempo seliro atau dikenal dengan toleransi. Yang ketiga, keajegan adalah keteraturan sosial yang tetap dan relatif tidak berubah sebagai hasil hubungan selaras antara tindakan, norma, dan nilai dalam interaksi sosial. Keajegan dapat dikatakan sebagai kebiasaan yang sudah dilembagakan. Sebagai contoh, kegiatan belajar mengajar siswa di sekolah yang disertai dengan kedisiplinan dan ketaatan siswa terhadap peraturan sekolah. Yang keempat, pola artinya gambaran atau corak hubungan sosial yang tetap dalam interaksi sosial. Contoh pola adalah kewajiban untuk menghormati orang yang lebih tua. Proses interaksi sosial manusia sebagai makhluk sosial. Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu berintegrasi dengan sesama. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri, tapi sangat membutuhkan peran orang lain, karena kita hidup di dunia ini saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Manusia membentuk pengelompokan sosial di antara sesama dalam upaya mempertahankan hidup dan mengembangkan kehidupan. Dalam kehidupan bersamanya, manusia memerlukan pula adanya organisasi, yaitu jaringan interaksi sosial antar sesama untuk menjamin ketertiban sosial. Interaksi-interaksi itulah yang kemudian melahirkan sesuatu yang dinamakan lingkungan hidup, seperti keluarga inti, keluarga luas, atau kelompok masyarakat. Lingkungan hidup itu sebagai tempat berlangsungnya bermacam-macam interaksi sosial antara anggota atau kelompok masyarakat beserta peranatanya dengan simbol dan nilai serta norma yang sudah mapan. Manusia memerlukan lingkungan sosial yang serasi untuk kelangsungan hidup. Lingkungan hidup yang serasi bukan hanya dibutuhkan oleh seseorang saja, tapi juga oleh seluruh orang di dalam kelompoknya. Untuk mewujudkan itu dibutuhkan kerjasama kolektif di antara sesama anggota. Kerjasama tersebut dilakukan untuk membuat dan melaksanakan aturan-aturan yang disepakati bersama sebagai mekanisme pengendalian perilaku sosial. A. Faktor dari dalam diri seseorang. Yang pertama, dorongan kodrati sebagai makhluk sosial. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk pribadi dan sekaligus makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia mempunyai kecenderungan untuk bergaul dengan sesama manusia. Bahkan menurut Howard Gardner, setiap manusia memiliki potensi kecerdasan antar pribadi, yaitu kecerdasan dalam mengolah hubungan dengan orang lain. Oleh karena itu, wajar apabila setiap orang mempunyai kecenderungan kuat untuk berinteraksi dengan orang lain. Di lain pihak, potensi kemanusiaan seseorang juga hanya akan berkembang melalui interaksi sosial. Sedangkan yang kedua, dorongan untuk memenuhi kebutuhan. Manusia memiliki kecenderungan untuk berinteraksi dengan orang lain dalam upaya memenuhi kebutuhan dirinya. Lebih dan itu, ada kebutuhan-kebutuhan manusia yang hanya dapat dipenuhi secara bersama-sama atau yang hanya dapat dipenuhi dengan mudah jika diusahakan bersama-sama. Misalnya, menciptakan keamanan dan kenyamanan, memperoleh keturunan penerus umat manusia sampai mencapai kebahagiaan. Manusia membutuhkan orang lain untuk mewujudkannya. Oleh karena itu, manusia mengembangkan pola-pola interaksi sosial ke dalam peranata dan struktur sosial. Di dalam masyarakat yang berstruktur itu, manusia melangsungkan hidup dan mengupayakan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya interaksi sosial. Proses interaksi sosial biasanya didasari oleh beberapa faktor, seperti sugesti, imitasi, identifikasi, simpati, motivasi, dan empati.
Nah, ini ada penjelasannya, yaitu yang pertama, imitasi adalah tindakan sosial meniru sikap, tindakan, tingkah laku, atau penampilan fisik seseorang secara berlebihan. Yang kedua, sugesti adalah pemberian pengaruh atau pandangan dari satu pihak ke pihak lainnya. Akibatnya, pihak yang dipengaruhi akan tergerak mengikuti pengaruh atau pandangan itu dan akan menerimanya secara sadar atau tidak sadar tanpa berpikir panjang. Yang ketiga, identifikasi adalah kecenderungan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Orang lain yang menjadi sasaran identifikasi dinamakan idola, atau kata idol berarti sosok yang dipuja. Yang keempat, simpati adalah suatu proses di mana seseorang merasa tertarik dengan orang lain. Rasa tertarik ini didasari oleh keinginan untuk memahami pihak lain, untuk memahami perasaannya maupun bekerja sama dengannya. Yang kelima, motivasi merupakan dorongan, rangsangan, pengaruh, atau stimulasi yang diberikan seorang individu kepada individu lain, sehingga orang yang diberi motivasi menuruti atau melaksanakan apa yang dimotivasi itu secara kritis, rasional, dan penuh rasa tanggung jawab. Yang keenam, empati adalah proses kejiwaan seorang individu untuk larut dalam perasaan orang lain, baik suka maupun duka. Contohnya, kalau kita melihat orang mendapat musibah sampai luka berat, seolah-olah kita ikut menderita. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.